Teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya. Kalau di dunia maya saya dipanggil dengan Mas Yuli, tapi nama lengkap saya Haji Yuli Kuspartono Eko. Saya dosen di Stilatansa Masiroh, Nun jauh di sana. Jadi saya dosen di Stilatansa Masiroh, Nun jauh di sana. Jadi insya Allah saya sedang online dari Rangkas Bitung ceritanya gitu ya. Jadi baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya terima kasih sudah bergabung dengan series yang kedua dari webinar saya. Webinar yang pertama tentang how to create marketing strategi waktu itu. Webinar yang pertama tentang how to create marketing strategi waktu itu. Nah, sekarang kita masuk di how to create Instagram photo. Nah, hari ini sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih atas donasi dari Bapak Ibu semua, karena donasi ini akan nanti disampaikan sepenuhnya untuk teman-teman di Kopaja, yaitu komunitas peduli pendidikan anak jalanan di Kota Bogor. Oke, kita masuk materinya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di slide itu ada CV saya, kalau nanti Bapak Ibu ingin berkenalan dengan saya. Nah, pertama kita coba awali di setiap seminar. Kalau jernih di hulu, insya Allah akan jernih pula di hilir. Jadi kita kembalikan ke niat awal kita bahwa hari ini kita akan belajar, kita akan coba mencari ilmu, mudah-mudahan ilmu hari ini berkah. Lalu pertanyaannya, kenapa saya berani memberikan materi ini? Sekedar informasi atau sekedar dari Smart Ways to Challenge Market Leader. Saya juga lulusan dari Your Marketer Short Course. Saya juga dari Crazy Sales Promotion for High Profit di PPM. Lalu saya juga sudah sertifikasi kompetensi kewirausahaan industri, juga pelaksanaan pemasaran, dan saya lulusan terbaik dari School of Photography Nikon. Ya, sederhana sebelum masuk materi. Di masa pandemi ini, mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang memang pemain bisnis atau pelaku bisnis, ada yang nggak lagi belajar bisnis. Pertanyaan sederhana, bahagiakah Anda dengan bisnis Anda saat ini? Rata-rata besar semua kecut. Gimana mau bahagia Mas Yuli? Hari ini semua terjun bebas. UKM semua terjun bebas. Kita nggak bisa dapat omset. Kita nggak bisa jualan, kasarnya seperti itu. Tersenyum kecut. Padahal kalau kita lihat dari sisi ekonomi, 80% ekonomi Indonesia itu tergantung hidupnya di UMKM. Indonesia ada 80% di UMKM. Jadi kalau UMKM-nya sudah tiarap, berarti UMKM atau bisnis ekonomi di Indonesia udah pasti turun, ya nggak bisa naik lagi. Nah, sekarang permasalahannya, kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa tetap survive di masa pandemi ini. Insya Allah tetap survive di masa pandemi ini. Insya Allah pandemi ini berakhir di bulan ini, akhir bulan ini ya. Tapi nggak tahu juga. Tapi tetap kita harus persiapkan itu semua. Nah, ada satu diskusi sederhana, ilustrasi sederhana ketika teman-teman UMKM diskusi sama saya di beberapa tempat, di beberapa waktu. Teman-teman UMKM diskusi sama saya di beberapa tempat, di beberapa waktu. Mereka sudah menyerah dengan kondisi yang seperti ini. Usahanya sudah sekuat tenaga, lalu mereka menyerah. Bahkan mereka tutup dagangannya, bahkan ada yang sampai mem-PHK-kan karyawannya. Ada yang sudah tidak sepenuh hati menjalannya. Saya buat sebuah ilustrasi yang pertama, jadi ada beberapa materi. Yang pertama adalah to love what you get and to get what you love. Sebelum masuk materi Bapak Ibu. To love what you get and to get what you love. Kalau kita perhatikan, punten, bukan ngajarin. To love dan to get, ada dua kata kerja. Mencintai, lalu ingin meraih apa yang bisnis kita, ya harusnya kita benar-benar mencintai. Cintainya dengan setulus-tulusnya seperti kita mencintai pasangan kita. Dan yang kedua adalah to get what you love. Mencintai aja nggak cukup, kita harus melakukan proses untuk bisa dicintai. Nah, ini ada ilustrasi sederhana. Kalau Bapak Ibu slide-nya dilihat, ada 3 link namanya Mastatatum. Ya, do you very best ya. Ada ilustrasi sederhana di sebuah pesantren. Seorang kiai umurnya sekitar 70 tahun ingin memberikan ujian buat santri-santrinya. Saat itu ada 10 santri yang diberikan ujian oleh kiainya. Coba kalian berapa kuat kalian para santri untuk bisa lulus di ujian kali ini. 10 santri mengatakan siap kiai, kita akan coba lari. 10-10-nya lari mengelilingi lingkaran. Putaran pertama mereka sangat kuat. Putaran kedua mereka masih kuat.
mulai berjatuhan. Ada 3 yang langsung jatuh, menyerah dia. Terus ditanya sama kiainya, loh ini yang 3 kenapa berhenti? Yang 3 mengatakan, aduh kiai, kami sudah nggak punya tenaga untuk melanjutkannya lagi. Sudah 3 putaran, sudah nyerah kiai. 3. Masih ada 7 lagi. 7-nya tetap berlari dengan ikhtiar sekarang, sepenuh hati. Putaran keempat, putaran kelima, tiba-tiba mereka melihat teman-teman yang 3 sudah menyerah, akhirnya ikutan menyerah. Dari 10-nya berturut-turut mereka menyerah di putaran keempat, 5, dan 6. Gak ada yang menyelesaikan sampai 10. Ditanya putaran keempat, 5, dan 6. Gak ada yang menyelesaikan sampai 10. Ditanya sama kiainya, loh ini juga kenapa berhenti? Mereka menjawab, hati kami sudah tidak punya kekuatan lagi melihat teman-teman yang lain juga jatuh. Nah, kiai tadi tersenyum. Juga jatuh. Nah, kiai tadi tersenyum. Dari 10 santri, mereka sudah berusaha sekuat tenaga dan berhenti. Lalu sisanya sudah berikhtiar katanya, sepenuh hati tapi berhenti. Lalu si kiai tadi memberikan contoh buat, coba perlihatkan atau coba lihat saya. Tiba-tiba kiai tadi berlari mengelilingi lapangan seperti yang dilakukan oleh santri-santri tadi. 1 putaran dengan umur yang 70 tahun, kiai tadi cukup tergopoh-gopoh dia, terengah-engah di 1 putaran. Putaran kedua demikian, makin banyak putarannya, udah cukup luar biasa dia. Di putaran keempat ternyata kiai tadi sudah tidak bisa lagi berlari dan dia pingsan. Bapak Ibu sekalian, coba betapa paniknya 10 santri tadi melihat kiainya pingsan di tengah lapangan. Mereka buru-buru menolong kiainya sadar kembali. Tak lama kemudian kiainya sudah mulai sadar, sudah mulai melihat santri-santrinya. Lalu santri-santri bertanya, kiai, kenapa kiai melakukan itu sampai pingsan seperti itu? Padahal kiai umurnya sudah sekian. Kiai tadi tersenyum. Usaha atau ikhtiar yang kita lakukan tidak dihentikan oleh Allah, itu berarti masih kurang. Jadi usaha dan ikhtiar itu harus dilakukan sampai hingga dihentikan oleh Allah. Baik, itu sedikit motivasi buat Bapak Ibu sekalian yang melakukan usaha bisnis. Lakukan terus, ikhtiar terus, usaha terus sampai Allah. Baik Bapak Ibu, materinya sekarang kita mulai Bapak Ibu. Sekarang eranya semua bisnis seperti digambar, isi mall itu masuk ke dalam tablet. Sering disebutkan eranya 4.0 ya. Makanya jangan sampai kita kehilangan momentumnya. Karena sekarang sudah zamannya teknologi. Jangan sampai kita menyanyikan momentum hari ini. Nah, sebelum saya masuk materi buat Bapak Ibu yang ingin mendengar atau melihat video How to Create Marketing Strategi yang ada di seri 1, Bapak Ibu bisa masuk ke channel YouTube saya. Ada di seri 1, Bapak Ibu bisa masuk ke channel YouTube saya. Di sana ada slide-nya. Lalu ada channel tentang materi How to Create Marketing Strategi, supaya materi hari ini tidak putus Bapak Ibu. Oke, kita masuk Bapak Ibu. Strateginya bagaimana ya? Sekarang kita mulai ya. Sip. Strateginya bagaimana ya? Sekarang kita mulai ya. Sip. Oke, pertanyaan pertama sebelum kita belajar foto. What makes customer buy your product? Apa yang membuat konsumen beli produk Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Apa coba? Produk Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak? Apa coba? Yuk kita chattingan ya. Apa yang kira-kira Bapak Ibu bisa jawab bahwa mereka bisa beli produk kita? Ayo, coba. Siapa coba? Yuk kita chattingan dulu Bapak Ibu. Ayo, coba. Siapa coba? Yuk kita chattingan dulu Bapak Ibu. Saya mau lihat chattingannya. Pertanyaannya adalah what makes consumer buy your product? Apa yang membuat konsumen membeli produk Anda? Bisa dibantu Pak Danang? Kita lihat kebutuhan. Apalagi nih? Kira-kira apa yang bisa consumer beli produk kita? Kenapa konsumen membeli produk kita? Alasannya apa? Coba. Sebelum kita belajar foto dulu nih. Yang lain?
bisa dihidupkan. Sebelum kita masuk, ayo. Atau di chatting aja ya. Saya mau lihat dulu jawabannya. Chattingan. Nah, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kita lihat. Penampilan produk yang menarik. Pak Tov. Packaging. Ibu Ayi yang dari Sumba. Rasanya enak, leti, dan seterusnya. Viral. Wah, luar biasa. Dari Ibu Eti, desain produk menarik dan berkualitas. Oke. Siap. Sekarang ada rahasia bisnis yang menarik Bapak Ibu yang akan saya berikan di sini. Jadi kita kembali lagi ke slide. Jadi, what makes consumer buy your product? Apa yang membuat consumer itu beli produk kita? Oke, kita lanjut ke slide-nya. Jawabannya di sini. Pada suatu ketika ada sebuah cerita pada zaman dahulu kala nih, zamannya kepada Rasulullah. Rasulullah, kenapa kami jualan sudah jujur tapi untungnya masih kecil? Waduh. Kenapa kami jualan sudah jujur tapi untungnya masih kecil? Lalu banyak pedagang zolim berbuat curang dengan mengurangi timbangannya, mengurangi ukurannya, mengurangi meta. Rasulullah SAW berkata, apa yang kalian lakukan salah. Yang tadi berjualan sudah jujur, tapi untungnya masih kecil, salah. Lalu yang berbuat zalim, pedagang zalim juga salah. Waduh, pedagang bingung. Sudah jujur, tapi kata Rasul masih salah. Pedagang bingung. Sudah jujur, tapi kata Rasul masih salah. Rasulullah menjawab, rahasia bisnis itu bukan masalah jujurnya, tapi ketika ada orang beli, ketika ada konsumer beli, ada nilai tambah yang diberikannya, ada sedekah yang diberikannya. Misalkan beli gulanya, ada sedekah yang diberikannya. Misalkan beli gula 1 kilo, tambahin 1 on. Jadi ada nilai tambah, jadi ada bonus yang selalu diberikan ketika konsumen membeli produk kita. Nah, jadi bukan mengurangi tapi memberi nilai tambah. Bukan mengurangi tapi ngasih bonus sama konsumen. Dan efeknya konsumen itu akan berkata atau word of mouth. Dia akan bilang sama kawan-kawan lainnya atau pelanggannya, beli di sana aja karena di sana akan ada bonus. Nah, apalagi di bulan Ramadan, berkahnya akan luar biasa. Sedekah akan berkali-kali menambahkan nikmat yang luar biasa. Nah, produk kita dibeli ulang, repeat order karena ada nilai plus di sana. Nah, bagaimana menumbuhkan nilai plus selain bonus tadi? Dikenal juga di slide yang kedua, digital marketing. Nah, ini yang menarik. Banyak pebisnis, banyak UMKM sudah beralih ke digital marketing. Tapi aja. Hari ini kita coba bahas sedikit tentang digital marketing karena fokusnya kita nanti ke fotografi. Satu kata kunci. Ketika kita bermain atau ketika kita siap di digital marketing, pastikan nama toko Anda, nama etalase Anda itu adalah akun medsos Anda. Itu yang pertama. Harus relevan dengan produk yang Anda pasarkan. Di sini kata kuncinya. Banyak teman-teman UMKM ketika membuat akun medsosnya misalkan seperti ini. Palu Gada, @palugada. Orang akan bingung. Iya sih, Palu Gada itu apa lo mau gue ada. Medsos itu nama produknya. Digital marketing itu seperti itu. Ada juga buat akunnya @bukabisnis. Pertanyaannya bisnis apa di sana? @larismanis. Jadi digital marketing baik ketika akun medsosnya relevan dengan produk yang Anda pasarkan. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua, nama toko, nama etalase itu identik dengan akun medsos Anda. Lalu pertanyaannya, boleh nggak kalau kita pakai akun pribadi? Jadi kita bisnis digital marketing pakai akun pribadi. Boleh-boleh aja, tapi pastikan Anda adalah bagian dari brand produk. Ya, tapi pastikan Anda adalah bagian dari brand produk Anda. Jangan sampai Anda pakai akun pribadi, tapi Anda jualan produk yang lain, bukan produk sendiri. Jadi akun medsosnya, bio-nya, deskripsinya produk dan logo. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita bermain di digital marketing, ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita bermain di digital marketing, gambarannya digital marketing itu teman-teman semua ya, ada Instagram, ada Facebook, itu kan ada foto-foto. Foto itu ibarat adalah etalase. Nah,
Berarti tampilan produk yang harus di etalase itu harus unik dan contoh satu seperti ini. Coba Bapak Ibu perhatikan sekalian. Ini ada sebuah contoh saya ambil dari UMKM yang lain ya. Gambar seperti ini. Coba, kalau menurut Bapak Ibu gambar seperti ini menarik nggak? Packagingnya itu empek-empek sepertinya. Tapi nggak ada yang akan melihat ini seperti apa ya itu ya. Nah, nggak ada. Yang kedua, coba perhatikan yang kedua. Kita review beberapa contoh teman-teman semua. Nah, ini juga. Yang pertama seperti ini belum dibingkai. Yang kedua dibuat bingkai. Lebih menarik yang pertama. Jadi setiap kita foto jangan langsung diposting, tapi foto tersebut coba percantik dengan desain yang lain. Ada satu aplikasi yang cukup sederhana di handphone pakai Canva, di handphone pakai Canva, canva.com. Itu cukup mudah dan menarik. Contoh yang ketiga, coba Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini sama dengan makanan. Coba, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kita review. Kalau menurut Bapak Ibu, makanan ini fotonya seperti apa? Kita review. Kalau menurut Bapak Ibu, makanan ini fotonya seperti apa? Oke, saya skip dulu. Saya mau lihat diskusi kita. Ayo menurut Bapak Ibu. Makanan tadi desainnya seperti apa? Tadi ya. Kalau pesertanya nggak banyak, bisa langsung dihidupkan aja mic-nya. Nah, ini gambarnya tadi. Pak Erwin atau Pak Akmal atau Bu Heli, teman saya, TAI, bisa coba Pak Priyatno, bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Mic-nya bisa dibuka aja, nggak apa-apa. Nanti di close lagi. Coba. Oke, saya percepat aja ya. Sepertinya saya cek dulu ya. Ini saya seperti sendirian di dunia ini. Mirip bakso aci tapi sausnya hitam. Nggak jelas gambar produknya. Oke. Nggak jelas gambar produknya. Oke. Pak Azwan, mirip bakso aci. Desainnya, produk masih belum menarik karena tidak ada nama produk atau brandnya. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang balik lagi ke slide Bapak Ibu. Sekarang saya melihatnya bukan produknya ya. Sekarang balik lagi ke slide Bapak Ibu. Sekarang saya melihatnya bukan produknya ya. Coba perhatikan foto ini. Di fotonya di mana Bapak Ibu? Produk ini produk makanan, tapi fotonya dilakukan di lantai. Coba. Konsumen akan melihat makanan ini akan tidak menarik. Tidak menarik artinya sebagai pemilik produk, dia tidak menghargai produknya. Jadi foto produk, banyak sekali teman-teman UMKM melakukan foto produk tapi dia tidak melihat posisinya ada di mana. Dia main foto aja. Fotonya perhatikan di lantai. Nah, tips yang khususnya kuliner tapi diletakkan di lantai. Itu akan menurunkan nilai dari produk kita sendiri, khususnya kuliner. Kita review lagi yang berikutnya. Ini tetap dibingkai, ya ada bingkai putihnya. Kalau ini nggak ada bingkai, ini ada bingkai putihnya. Tetap tidak akan menolong value dari Bapak Ibu lihat di beberapa Instagram, Facebook. Banyak sekali UMKM, pebisnis yang fotonya, foto produk yang kuliner dilakukannya di lantai. Foto yang berikutnya. Nah, termasuk foto kuliner yang jumlahnya banyak, tapi posisi angle-nya lihat dari atas, lalu terlihat gambar lantainya yang ada di bawah. Nah, kan? Jadi ilmu yang pertama itu ya. Jadi yang pertama, jangan sekali-kali foto produk khususnya kuliner dilakukannya di lantai. Menurunkan value dari produk tersebut. Lanjut Bapak Ibu teman-teman semua. Kita lanjutkan slide-nya. Nah, ini juga.
Ini menarik juga nih, foto makanan. Ini pemilik produknya saking semangat. Ini pemilik produknya saking semangatnya, begitu selesai produknya dimasak, ditaruh di baskom, terus dipotret, cekrek. Nah, sepintas memang info itu harus up to date, foto itu harus up to date. Tapi nilai ini atau foto ya value-nya akan hilang kalau fotonya dilakukan dengan terburu-buru seperti ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita review lagi sebelumnya. Ini juga nih. Baru selesai digorengan, diangkat, masih ada di saringan, difoto, cekrek, terus diupload di Facebook, diupload di Instagram. Yang tadinya mau beli, terus yang tadinya bisa melihat makanannya dengan baik, akan jadi mundur dia. Ya, ini kita review. Udah gitu kan lihat, jaringannya ada sedikit kotor di sana ya, saringannya. Kita review lagi. Kita coba review lagi beberapa foto produk yang sudah ada di Facebook. Nah, ini lagi. Coba Bapak Ibu. Tujuannya pemilik produk cukup baik. Dia akan menunjukkan apa yang ada di dalam produk. Tapi cara pengambilan gambarnya, angle-nya salah. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, menonjol dibanding dengan makanannya. Itu satu. Terus kedua, di lingkaran piring itu ada gambar kilatan cahaya. Itu akan mengganggu pandangan dari konsumen ketika melihat foto tadi. Ada silaunya di sana. Komposisinya tidak tepat. Hanya tidak dibuat dengan simetris, berantakan. Nah, jadi mengambil foto produk itu mudah-mudah gampang. Sekarang semua bisa menjadi fotografer. Semua bisa menjadi fotografer, tapi menghasilkan foto produk yang baik itu tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Lanjut lagi. Nah, ini itu tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Lanjut lagi. Nah, ini juga tujuannya bagus, diambil ya, gambarnya ditunjukkan dengan tangan, tapi packagingnya dalam plastik. Alangkah baiknya kalau produk ini dibuka, diletakkan di piring, lalu produk yang ada plastiknya ditaruhnya di buka, diletakkan di piring, lalu produk yang ada plastiknya ditaruhnya di sebelahnya. Sehingga konsumen akan menarik untuk membeli produk ini ketika lihat fotonya. Sekali lagi diingat Bapak Ibu, akun medsos kita adalah etalase dari produk yang kita jual. Jadi jangan sembarangan untuk pasang foto. Kita review lagi yang lainnya. Ini juga dilakukan di lantai fotonya ya. Terus, nah sekarang bagaimana dengan produk yang lain? Ini produk fashion, sarung ya, di foto. Sama halnya, semua yang salah, pengambilannya salah di atas meja, tapi angle gambar di atas coba Bapak Ibu lihat, masih ada terlihat lantai ubinnya. Lalu ada gambar flash, cahaya kilat yang muncul di pantulan dari bungkus produk ini. Itu akan mengganggu. Lanjut. Nah, ini contoh yang cukup baik. Nah, ini cukup baik angle-nya. Tapi proses postingnya salah. Kenapa salah? Karena dia langsung foto semua, sehingga konsumen tidak fokus dengan produknya satu-satu. Ya baik produknya satu-satu. Ya baiknya di foto satu posting, foto satu posting. Biarkan konsumen nanti bisa melihat produk yang akan dipilihnya tidak dengan dua cara dia zoom. Ya kalau gini kan untuk melihat satu produk dia akan zoom. Nah, ini akan menyulitkan, akan merepotkan konsumen. Banyak konsumen yang merepotkan konsumen. Banyak konsumen yang tidak mau repot seperti itu. Oke, ini satu lagi. Ini satu produk yang luar biasa ini. Ini brand yang cukup bagus ya. Saya tutup brandnya. Brand ini dia sering memberikan atau produknya adalah tentang daging kambing untuk akikah. Ya. Coba perhatikan fotonya. Masih ada beberapa kesalahan walaupun sudah sedikit benar dari pencahayaan. Masih ada gambar apa Bapak Ibu? Ada gambar lantai di pojok sudut kanan, ada lengan dari orang yang difoto. Ada tangannya di bawah. Oke, slide berikutnya. Kita lihat slide berikutnya adalah, nah,
Lagi-lagi dilakukannya di mana? Di lantai. Produk berani itu. Waduh. Dagingnya daging kambing. Waduh, kita langsung buka puasa. Ada apa lagi? Ada sambelnya. Wah, luar biasa. Tapi fotonya di mana? Di lantai. Oke, sudah mulai paham mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Ini banyak kesalahan-kesalahan basic yang kesalahan-kesalahan elementer yang dia dilakukan oleh UMKM, UMKM di kita ya. Satu lagi ini yang terakhir. Oke. Coba sekarang. Kira-kira menurut teman-teman semua, Bapak dan Ibu, kesan Bapak dan Ibu ketika lihat foto ini apa coba? Ini produknya sama, produk tentang akikah. Ini produknya sama, produk tentang akikah tadi. Ini nasi berani dengan daging kambingnya. Coba saya mau lihat nih. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat gambar ini di postingan sebuah Instagram, sebuah Facebook produk tertentu, saya nggak perlu produknya, nama produknya. Sebuah Instagram, sebuah Facebook produk tertentu, saya nggak perlu produknya, nama produknya. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, ini foto apa? Coba, saya mau lihat settingannya. Mangga. Yuk. Settingannya. Kurang elok. Glove pada saat mengolah makanan. Baik. Tidak cocok untuk produk makanan dengan backgroundnya. Oke. Makasih Pak Erwin. Makasih Pak Aswain. Tidak menggunakan glove. Oke. Akhirnya glove itu sarung tangan. Tidak higienis dan seterusnya. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau menurut saya... mudah-mudahan bukan seperti produk yang mau dijual, tapi ini mohon maaf ya, seperti sesajen yang akan dilarung di sungai, betul nggak? Jadi kita coba menghindari bukan apresiasi ya, pendapat-pendapat dari orang. Kalau ini kan, ini bukan produk yang dijual, ini produk sesajen kan. Jadi kita coba hindari yang seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Itu kita mengevaluasi ya, sekarang kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk foto, yang harus kita kata kuncinya adalah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan hari ini adalah itu loh ya, hati-hati ini. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu berdampak atau dampak dari apa yang kita lakukan kemarin. Promosinya kemarin, promosinya pagi tadi, efeknya sekarang ya. Jadi efek itu akan seperti bola salju. Ini yang harus kita sikapi. Lagi apa yang kita lakukan hari ini itu karena yang kita lakukan kemarin. Nah, besok yang terjadi besok itu akibat yang kita lakukan sekarang. Jadi sebagai seorang pebisnis, ketika kita akan posting produk, kita harus hati-hati karena itu akan berdampak semuanya. Oke. Yang keempat, tipsnya. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang pebisnis atau sebagai yang sekolahnya bisnis atau ya luar biasa nih, pandai-pandai semua. Setuju nggak bahwa sales itu sama dengan transaksi? Yuk kita lihat chattingnya. Setuju nggak Bapak Ibu bahwa sales itu sama dengan transaksi? Setuju nggak Bapak Ibu bahwa sales itu sama dengan transaksi? Oke, saya lihat chattingannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu partisipasi. Ada yang tertawa, WK. Oke. Sales itu sama dengan transaksi. Setuju nggak Bapak Ibu? Ibu Leti atau Bu TAI? Setuju nggak? Sales sama dengan transaksi. Oke, saya mau lihat chattingannya. Sales, transaksi, iya betul. Oke, makasih Pak Irwin. Ya, setuju. Pak Gustom juga, sales untuk makan juga bukan transaksi aja, transaksi. Oke, kita masuk. Kita berikan ilmu yang tidak didapat di luar sana. Waduh, sombong banget Mas Yuli. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, jangan terjebak oleh kata-kata sales sama dengan transaksi. Hati-hati nih ya. Ilmu yang kita pelajari hari ini sebelum masuk di foto ada. Jadi sekali lagi, sales itu jangan disamakan dengan transaksi. Sales is all about connection. Jadi sales itu hubungannya dengan networking, sales itu hubungannya dengan silaturahim, sales itu hubungannya dengan jaringan kita. Makin banyak networking, makin banyak jaringan, makin banyak konektivitas, berarti hubungannya berbangun networking, banyak membangun jaringan. Jadi sales itu jangan melulu jualan Bapak Ibu. Nah, jadi foto itu tujuannya bukan untuk sales.
Foto itu tujuannya untuk membangun connection antara kita sebagai pemilik produk dengan calon konsumen yang melihat Instagram, dia closing untuk membeli. Jadi kata kuncinya dibalikan ketika kita mau foto, foto ini harus membangun konektivitas antara produk yang kita pajang sama konsumen. Mudah-mudahan tersetuju Bapak Ibu ya ilmunya. Oke, lanjut sekarang. Nah, sekarang kita sudah paham dengan 4 dasar tadi. Apa tadi ya? Mudah-mudahan masih ingat semua ya. Mohon izin batuk sedikit. Moderator, pada Anda nggak ada minum ya? Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Santai aja. Jadi 4 tadi sebagai fondasi dasar kita sebelum kita mengambil foto produk. Oke, kita masuk caranya. Oke, sekarang kita masak. Masuk. Everyone is a marketer. Satu ya, setuju ya? Semua orang. Everyone is a marketer. Satu ya, setuju ya? Semua orang adalah marketer. Sama, everyone is a journalist. Sama juga everyone is photographer. Sekarang semuanya sebagai everyone. Semuanya bisa jadi jurnalis, semuanya bisa jadi tukang foto, ngelihat apa-apa di foto posting, ngelihat apa, semuanya bisa jadi tukang foto, ngelihat apa-apa di foto posting, ngelihat apa-apa komentar. Everyone as a photographer until sampai dengan titik tertentu yang teman-teman belum paham tentang itu semua. Jadi setuju semua orang adalah marketer, setuju semua orang adalah jurnalis, setuju semua orang adalah marketer, setuju semua orang adalah jurnalis, setuju semua orang adalah fotografer. Tapi tidak semuanya memahami teknik-teknik tadi. Ya, nah kita sekarang belajar ke sana. Oke, kata kunci pertama adalah ada yang bilang mau belajar fotografi. Kita nggak punya kamera yang bagus, kita handphonenya handphone jelek dan seterusnya. Kita nggak punya kamera yang bagus, kita handphonenya handphone jelek dan seterusnya. Ibu tenang, man behind the camera. Jadi foto yang bagus itu bukan tergantung oleh kameranya. Foto yang bagus itu bukan tergantung oleh handphonenya. Tapi foto yang bagus itu tergantung oleh, ya, bukan ingin membanggakan diri Bapak Ibu ya. Pertama kali saya tahun 93 belajar kursus foto di Nikon School Fotografi, kamera saya cuma Ricoh A50. 50 peserta di kelas semuanya Nikon. Saya aja yang cuma Ricoh A50. Kebayang Ricoh A50. Dan saya kebagian duduk di mana Bapak Ibu? Duduk di paling belakang. Karena kamera saya bukan Nikon. Sementara saya belajarnya di Nikon School. Dalam hati saya berkata, saya akan tunjukkan bahwa saya akan jadi the best. 6 bulan saya belajar foto dan yes, alhamdulillah saya aja. Kamera itu tidak menjamin foto yang dihasilkan bagus, tapi man behind the camera. Dulu masih pakai film, kebayang Bapak Ibu. Sekarang sangat mudahnya kita foto jelek kita hapus. Sekali lagi Bapak Ibu ya, jangan minder dulu, jangan pesimis dulu bahwa tidak bisa menghasilkan foto yang bagus. Jangan pesimis dulu bahwa tidak bisa menghasilkan foto yang bagus karena kameranya jelek. Enggak. Bukan masalah kamera, bukan masalah handphone. Oke, kita masuk. Yang kelima, sebelum foto, ya, ketika penjualan, konsumen itu melakukan 3 pertimbangan. Konsumen itu melakukan 3 pertimbangan. Yang pertama logika, analisa bahasa, dia melihat itu semua. Yang kedua rasa, kalau 2 ini setuju, dia beli. Tapi kalau yang hijau sama yang orange itu nggak setuju, dia akan keluar. Dia akan lari, dia akan pindah ke toko sebelah. Dia sepel. Ya, jadi penjualan itu Bapak Ibu, kita harus pastikan bahwa ketika kita mau posting kita ada logika, ada analisa, ada bahasa, ada rasa, ada intuisi. Karena penjualan itu 80% emosi dan 20% logika. Tergantung emosi si konsumen ketika melihat produk dan 20%-nya adalah logika. Ya, 20% adalah logika. Ya, sekarang kita nggak bahas logika, kita bahas emosinya. Pertama, foto yang baik itu harus mencerminkan rasa. Coba perhatikan foto saya Bapak Ibu. Saya nggak melakukan foto
teko sama gelas sendiri-sendiri, tapi ada rasa antara teko dan gelas airnya mengalir. Ada rasa haus yang terpenuhi di sini. Paham ya? Jadi mengambil foto harus ada rasa. Lalu yang kedua harus ada love. Rasa. Lalu yang kedua harus ada love. Love, cinta, kayak anak milenial. Harus ada rasa cinta di gambar. Ada harus rasa love di gambar. Semangat ya, lanjut. Nah, sekali lagi kata kunci lagi. Do not shoot what. Kata kunci lagi. Do not shoot what it looks like. Shoot what it feel like. Jadi jangan mengambil foto yang menurut Bapak Ibu itu kelihatannya bagus. Ini bagus foto, ini bagus foto. Do not shoot. Tapi fotolah apa yang membuat hati ini tertarik. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi nggak semua foto, nggak semua objek tuh langsung difoto. Do not shoot what it look like, tapi shoot what it feels like. Fotolah apa yang kita rasakan itu baik. Oke, paham ya? Sip. Sekarang kita lihat. Ini contoh sederhana. Ini Indomie Bapak Ibu. Kita sahur tadi, bangunnya kesiangan, terus masak Indomie, terus kita foto. Cekrek. Kira-kira menarik nggak Bapak Ibu? Bagaimana kalau fotonya saya coba rubah seperti ini? Saya klik Bapak Ibu ya. Tadi gambarnya itu, sekarang gambarnya seperti ini. Nah, menarik kan? Jadi do not shoot. Jadi jangan foto apa yang kelihatannya baik, tapi fotolah yang dirasa. Nih. Lalu yang kedua ini. Dengan cuma menambah ada serbet, terus ada sumpit, terus kita shoot angle-nya dari atas, jadi lebih baik. Ya, di atas meja warnanya hitam. Jadi dia colorful. Atau yang kedua, cari meja yang artistik, meja yang sudah sedikit kuno, catnya sudah kelotok-kelotok. Tujuannya untuk menonjolkan nilai dari Indomie atau mie instan ini. Bukan di ubin itu, di meja. Ada majalah di sebelahnya. Akan sangat berbeda dengan foto. Sudah mulai paham Bapak Ibu ya? Jadi do not shoot what it look like, tapi shoot what it feel like. Oke, saya lanjutkan. Nah, perhatikan 3 gambar ini. Semuanya saya buat ada rasa. Saya buat ada rasa. Ada rasa, ada cinta. Yang ada di sebelah kiri itu ada foto air dingin. Terlihatan embunnya masih terlihat di sana. Ada kopi, lalu di tengahnya kopinya dituang. Jadi ada pergerakan. Lalu di tengahnya kopinya dituang. Jadi ada pergerakan. Lalu sebelahnya pojoknya ada telur mata sapi. Lalu ada tangan yang bergerak mengambil tadi. Sekarang terbayang ya. Sebuah gambar foto yang baik itu kita buat. Bukan nggak sengaja difoto. Jadi create. Kita buat strateginya untuk membuat foto yang baik. Oke, lanjut sekarang. Coba lihat yang ini gambar bawahnya Bapak Ibu. Saya buat 3. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi foto produk yang botol tadi nggak cuma satu produk yang difoto, tapi kita coba foto dengan pendamping ornamen-ornamen yang lain. Sekitarnya kita berikan ornamen yang mendukung tadi. Misalkan botolnya kuning, ornamennya warna kuning. Botolnya putih, kita berikan kombinasinya warna putih ada di sana. Ada warna merah semangka di sana. Jadi fotografer atau sebagai seorang yang akan menjual produknya juga harus cerdas untuk melihat seberapa dahsyatnya foto ini nanti dinilai oleh konsumen untuk bisa membeli produk tadi. Oke, beli produk tadi. Oke ya. Harusnya saya biasanya kalau kelas ini ada kelas workshop ya. Nanti insya Allah kalau SPBIB kita coba kelas workshopnya. Jadi kita langsung latihan ya untuk bisa menilai hasil karya dari Bapak Ibu dengan foto menggunakan handphone, atau karya dari Bapak Ibu dengan foto menggunakan
handphone atau kamera masing-masing. Workshop nanti ya, tapi sepintas kita belajar ilmunya dulu aja. Oke, lanjut berikutnya. Nah, saya buat 3 foto lagi. Ya, buat 3 foto lagi. Ini ada kue cucur, lalu ada kue pastel, lalu ada kue ada dengan coklatnya di sana. Ya. Yang saya lakukan ada kombinasi fotonya. Ya. Jadi nggak sekedar satu foto. Jadi produk itu jangan difoto sendirian. Produknya satu tapi diberikan aksesoris di sebelah. Pertanyaan, bagaimana komposisinya? Oke, nanti di slide berikutnya komposisi gambarnya akan saya coba berikan contoh. Memberikan komposisi yang baik dalam gambar itu seperti apa. Oke, masih semangat Bapak Ibu semua ya? Masih pagi loh. Tapi ini fotonya mohon izin ya. Ini kuliner semua aja. Yang membuat foto adalah first thing first. Jadi ketika foto kita harus berpikir. Mau foto first thing first. Pikiran apa yang nanti muncul? Apa itu? Perilaku bukan kondisi. Jadi yang kita butuhkan adalah bagaimana perilaku konsumen terhadap foto yang akan kita tampilkan. Bukan kondisi yang ada ya. Perilaku yang nanti berdampak. Perilaku yang nanti berdampak dari foto. Ya, what you want vs what they want. Ya, jangan ego di baris pertama, tapi kita fokus di baris kedua. What they want, apa yang mereka mau. Karena tujuan kita bukan ingin kita baguskan fotonya. Tujuan kita bukan ingin kita baguskan fotonya supaya bisa berdampak Bapak Ibu. Sekali lagi ya, what you want versus what they want. Fokus pada what they want. Bagaimana mereka bisa tertarik dengan produk kita lalu membeli produk kita. Oke, kita coba tertarik dengan produk kita lalu membeli produk kita. Oke, kita coba contoh eksperimen yang lain dari foto-foto yang sudah saya hasilkan. Oke, coba lihat ini. Ini dengan fasilitas bokeh. Bokeh itu pakai zoom. Jadi ada yang blur di bagian belakang, lalu yang di bagian depannya ini pakai handphone. Pakai handphone sekarang sudah cukup canggih, bisa diatur ya. Unsurnya kalau di handphone namanya bokeh kalau nggak salah ya. Oke, ini satu contoh foto burger dengan telur mata sapi di atasnya. Contoh yang kedua, produk sus ya, kue sus. Kita buat ornamennya dengan bentuk yang blur. Ya, jadi depannya lebih fokus, belakangnya lebih blur. Sekali lagi, berikan aksesoris, berikan ornamen atau berikan efek yang membuat foto produknya menonjol. Bukan dengan sendiri fotonya, tapi ada elemen pendukung di belakangnya. Nah, ini produk fashion, ya, foto tas. Ya, buatkan unsur di belakangnya blur. Ini produk istri saya juga. Lanjut, let's do another experiment. Oke, kedua, lanjut. Let's do another experiment. Oke, kita lihat satu foto Bapak Ibu. Nah, kesan foto ini bagaimana? Berantakan ya? Iya, sengaja saya buat seperti ini. Dia makan berantakan. Sip. Foto yang kedua, berantakan. Sip. Foto yang kedua, rapih, terstruktur. Dari mulai gelas bergeser ke sana sampai dengan kecil ya. Oke, yang berikutnya ada pergerakan, ada rasa. Ini ada tangan. Nah, komposisi objek atau menggunakan orang lain menggunakan tangan, kita juga harus pilih-pilih. Ya, kita harus pilih-pilih objek tangan yang baik, jangan tangan yang terlalu kekar atau perkasa. Orang akan ngelihat urat-urat yang ada di fotonya tadi, bukan terhadap produknya. Nah, ini juga. Ya, komposisinya di atas sana, terus ini ada telurnya. Nah, satu lagi tips buat Bapak Ibu untuk produk kuliner ya. Kalau di strategi marketing ada yang namanya product knowledge. Ya, product knowledge itu tujuannya konsumen harus tahu tentang komposisi dari produk kita. Ya, komposisinya itu bisa dalam bentuk tulisan, tapi bisa dalam roti ini ada telur, ada tepung, ada pisang. Oh, ini berarti bolu pisang. Gitu. Ya. Tergambar ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Kita coba. Lalu yang berikutnya adalah apa yang kita cari kerumunannya. Jadi bagaimana foto kita viral. Bagaimana foto kita comment and share
Oke, saya buat salah satu contoh. Saya ambil di sebuah Instagram namanya Gowigasta, ya. Perhatikan foto cantik ini, ya. Dia foto dengan beberapa pose, lalu kita fokus di bawah. Dia ada 230 post, ada 43.900 follower. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, followernya banyak tapi dia followingnya cuma 5. Ya, fotonya seperti ini. Sekarang kita coba komparasi dengan crowd yang kedua. Oke. Fotonya sederhana, tidak eksklusif, ya, simple, sederhana. Dia cuma pakai kaos dengan rok. Kalau yang fotonya mewah, kalau di sini mencerminkan kesederhanaan. Tapi coba lihat followernya, lebih banyak kan? Tuh, 136.000. Terus yang kedua adalah sebagai seorang pemilik produk, kita juga tidak boleh alergi untuk following orang. Coba lihat di sini, coba lihat. Dia following 7.000. Nah, ini kan berdampak. Karena namanya hukum alam, ada asap, ada api. Jadi kita jangan cuma senang di follower sama orang, kita juga harus berbagi sama orang. Alangkah baiknya kita following juga. Ketika akun kita bukan akun official ya, kalau akun official. Tapi kalau akun misalkan produk jualan, dengan kita following mereka, kan mereka juga masuk jualannya di produk kita. Jadi simbiosis mutualisme. Jadi sekali lagi, how to crowd-nya. Kita harus mempertimbangkan, kita mengikuti juga crowd yang ada di luar sana. Pertimbangkan, kita mengikuti juga crowd yang ada di luar sana. Oke, fotografi 101. Kenapa 101? Ini fotografi basic Bapak Ibu semua kalian ya. Nah, basicnya adalah kita menggunakan dua cara. Dengan natural, cahaya alam, atau dengan artificial lighting. Dengan cahaya natural, cahaya alam, atau dengan artificial lighting. Dengan cahaya pencahayaan yang kita buat sendiri. Ya, natural itu berarti dengan matahari. Lalu kalau artificial lighting berarti kita pakai lampu sendiri, lampu studio. Oke, sekarang kita bermain dengan cahaya. Sekarang kita perhatikan. Oke, sekarang kita bermain dengan cahaya. Sekarang kita perhatikan foto ini Bapak Ibu ya. Ini ada foto es krim. Nah, bayangkan ini ada cahayanya di sini. Kursornya saya seperti ya. Cahaya ini mendukung untuk terjadinya penguatan dari gambar ini. Ya, cahaya. Berarti dia mengambil foto penguatan dari gambar ini. Ya, cahaya. Berarti dia mengambil foto dari sisi depan, lalu matahari cahayanya dari sisi belakang. Begitu juga ini. Kalau ini dari atas. Bayangkan nilai menariknya di fotonya adalah yang ada di sebagian sebelah kanan. Menariknya di fotonya adalah yang ada di sebagian sebelah kanan. Ya, menonjol. Sementara kalau di foto yang kiri, yang bentuknya vertikal, itu fotonya flat. Tidak ada unsur menonjolnya. Jadi sekali lagi, foto yang baik juga belum tentu baik ketika tidak menonjol. Bisa terlihat oleh konsumen, oleh pengamat ya. Oke, jadi sekali lagi ini ada dua foto, yang satu ada siluetnya, ada bayangannya, yang satu dia flat karena fotonya dari atas. Yang menarik adalah yang ada siluetnya. Nah, ini videonya seperti ini ya. Mudah-mudahan terus berkembang ya. Studio saya ada di Depok Bapak Ibu ya, kalau mau main ya. Ini, nah, kadang saya mengambil foto seperti ini, ya. Ini seperti ini dengan studio yang seperti ini. Kalau dengan kamera ya pastinya hasilnya lebih baik ya. Tapi nggak tertutup kemungkinan. Ini perhatikan lantainya tidak cuma lantai, tapi saya buat dengan bentuk yang lain. Ya, ada alasnya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini Ibu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini fotonya, ini hasilnya. Oke ya. Tidak pas, padahal gambarnya seperti ini. Ya, saya karya berikan ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau foto dengan sinar, dengan kamera atau dengan lampu misalkan. Nah, pedomannya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi andaikan objek yang ada di tengah adalah posisi lampu di jarum jam 3, ada posisi cahaya di posisi 12 di depan. Kiri, kanan, dan belakang, depan kita. Kameramennya ada di posisi di 6 ya, di bawah. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke, ini foto. Oke,
Oke, ini foto di tengah, lalu di atas saya berikan panduannya. Nah, ini pencahayaannya dilakukan dari nomor 12 sehingga bayangannya ada di seperti ini, di belakang dari mangkok pencahayaannya. Oke, foto yang kedua ya, ini di pencahayaannya. Oke, foto yang kedua ya, ini diambil dengan pencahayaan dari nomor 3 Bapak Ibu. Jarum jam 3 sehingga siluet atau bayangannya ada di posisi 9. Lalu yang berikutnya adalah ini foto. Lalu yang berikutnya adalah ini fotonya diambil dari dari mana ini? Lampunya dari posisi 6. Jadi lampunya ada di posisi fotografernya bagian belakang sana. Ya, jadi sekali lagi cahaya itu bisa ada di jarum jam 9, jarum jam 3, jarum jam 12 atau di jarum jam 6 sejajar dengan fotografernya. Sejajar dengan yang akan melakukan foto. Oke, sudah cukup paham ya? Juga ya, pencahayaannya dari posisi nomor 3. Gambarnya di belakang. Ya, gambar bayangannya. Baik, saya lanjutkan. Kualitas cahaya sekarang, kualitas dari sinar. Kalau tadi posisi lampu ada di posisi 9, 12, 3, dan 6. Sekarang, sinar itu membuat efek gambar menjadi lebih baik atau lebih tidak baik ya. Nah, ini sinar yang langsung, direct light ya. Gambarnya jadi sangat tajam Bapak Ibu. Ya, ini saya ambil sangat tajam sehingga bayangannya tidak buram seperti ini. Nah, ini keras sekali. Dari produk yang memang mau ditampilkan. Efeknya mau lihat lebih strong ya, direct tadi. Ini satu contoh, direct light. Yang kedua indirect. Ya, bayangkan yang direct cahaya tajam, indirect. Nah, kalau indirect dengan menggunakan apa? Cahayanya dipantulkan dengan menggunakan cukup cerdik ya Bapak Ibu, kalau misalkan dengan cahaya matahari terus Bapak Ibu ingin menimbulkan efek indirect light, warna putih, warna hijau, kuning dan seterusnya, ada styrofoam berwarna-warni bisa digunakan untuk membantu efek cahaya. Perhatian ini cahayanya lebih soft dibanding dengan yang tadi. Perhatian ini cahayanya lebih soft dibanding dengan yang tadi. Mana tadi? Yang tadi ini. Nah, ini lebih strong, yang ini lebih soft. Oke, sudah cukup paham? Saya lanjutkan lagi. Itu tadi tentang kekuatan dari cahaya. Nah, kalau kita menggunakan cahaya cahaya matahari, ada golden hour, ada jam-jam yang cukup baik untuk kita melakukan foto produk. Ya, kalau pagi antara jam 7 sampai dengan jam 9. Itu cukup baik mataharinya, tidak strong, soft. Ya, kalau sore golden hour-nya di antara jam 15 pada asar sampai dengan sekitar jam 17. Kalau di atas jam 17 cahayanya sudah nggak ada. Jadi di momen-momen itu 2 jam 7 sampai 9, 13 sampai 15 itu cahaya cukup baik kalau Bapak Ibu ingin menggunakan cahaya. Nah, ini salah satu contoh saya menggunakan golden hour. Hati-hati melihatnya ya, Bapak Ibu ya. Ini foto cantik-cantik nih. Jadi ketika kita menggunakan foto produk, katakan produknya adalah fashion, ingin mengambil foto fashionable, mengambil foto jam-jam untuk golden hour tadi. Ya, di jam-jam tersebut kita juga membantu untuk yang peraganya juga keringetan. Jam 7 sampai jam 9 nggak terlalu panas. Bayangkan kalau Bapak Ibu melakukan foto seperti ini jam 12 siang, jam 1, jam 11, kasihan. Modelnya juga keringetan. 2 di kiri itu kita lakukan di foto pagi, lalu yang 2 di sebelah kanan kita lakukan fotonya di sesi siang. Kekuatan cahayanya sedikit berbeda antara pagi dengan sore. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya, golden hour jam 7 sampai dengan jam 9, lalu jam 15 kalau ingin menggunakan foto menggunakan cahaya matahari. Nah, bagaimana kalau kita fokus dengan kamera? Ya, kalau di kamera itu ada namanya ISO, ya. ISO itu atau ASA, ya, ASA 100, ASA 200, ASA 300 dan seperti itu.
Makin tinggi asanya, makin jelas cahayanya. Jadi 100, 200, 1000. Makin ISO-nya makin tinggi, brightness-nya makin tinggi juga. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau pakai brightness yang rendah, ya ISO-nya dibuat yang rendah. Ya, jadi kita lihat posisinya, kalau cahayanya terlalu tinggi, ISO-nya seperti apa. Kalau cahayanya terlalu tinggi, ISO-nya seperti apa. Kalau dulu menggunakan film, jadi kita harus beli khusus filmnya. Tapi sekarang kalau di kamera bisa disetting sendiri tuh ISO-nya 100, 200. Karena sudah komputerisasi. Sudah makin canggih sekarang. Light sensitivity ya. Nah, hubungannya ISO ini lebih text sensitivity ya. Nah, hubungannya ISO ini lebih teknis, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau menggunakan kamera. ISO 100 ya. Karena cahayanya memang kurang, berarti kita pakai 1 second. Makin tinggi ISO-nya, kecepatannya makin tinggi, berarti kita pakai 1 second. Makin tinggi ISO-nya, kecepatannya makin tinggi. Kenapa? Karena kita butuh cahaya hanya sedikit. Karena kalau ISO-nya 3200, so second-nya 1, cahayanya akan over Bapak Ibu. Kebanyakan ya. Jadi di perbandingan kalau kita menggunakan kebanyakan ya. Jadi di perbandingan kalau kita menggunakan ASA, ISO dengan penggunaan waktu untuk aperture-nya untuk kita foto. Oke, ini shutter speed ya, shutter speed yang saya sebutkan tadi 1 second dan seterusnya. Ada 10, 1/125 dan saya sebutkan tadi 1 second dan seterusnya. Ada 10, 1/125 dan seterusnya. Makin tinggi shutter speed-nya, cahayanya makin rendah. Kenapa? Kalau makin tinggi makin cepat dia pembukaan shutter speed-nya, berarti cahaya yang masuk ke dalam kamera makin sedikit. Terus kalau aperture atau diafragma ada f1,8, f40. Kalau diafragmanya makin besar, berarti cahayanya juga makin sedikit. Ini pedomannya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang kalau Bapak Ibu sebagai fotografer bisa lakukan uji cobalah dengan kameranya, kalau diafragma masuk ini seperti apa, dan bisa dihapus. Ya, lebih banyak mencoba lebih bagus ya, karena fotografer itu harus sering mencoba. Oke, kita coba lagi ini Bapak Ibu. Contoh lagi. Nah, usahakan setiap foto produk nggak melulu cuma produknya di foto, tapi sekali-kali di media sosial berikan juga foto proses dari produksi. Ya, jadi jangan melulu konsumen itu melihat cuma produknya aja, tapi proses produksinya juga difoto. Nah, ini proses produksinya. Yang sebelah kiri angle-nya agak jauh, lalu yang sebelah kanan angle-nya saya coba zoom lebih dekat. Dua-duanya fungsinya ada seberapa crowd-nya dapur, ya. Lalu yang kedua fokus dengan produk yang akan diproduksi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di Instagram, di media sosial jangan cuma melulu foto produk, tapi fotolah dapurnya, fotolah produksinya. Tentunya dengan kaidah-kaidah yang saya tadi disebutkan di awal ya. Jangan terus kita foto sehingga membuat konsumen tidak jadi beli produk kita karena jorok gitu ya. Jadi kita harus pastikan tempatnya, terus lokasinya, cahayanya juga cukup baik untuk mendukung pemotretan dari produksi produk yang kita akan jual. Nah, ini juga foto yang pertama dari sisi atas, foto yang kedua angle-nya dari sisi bawah. Tujuannya ingin memberikan kepada konsumen isi dari produk ini apa. Ini roti dipotong terus diisi. Ya, jadi foto itu membuat sebuah cerita. Lanjut, ini proses produksi, dapur produksi di rumah, di foto. Yang satu angle-nya semuanya terlihat di sebelah kiri, lalu yang kedua angle-nya di zoom lebih sedikit, fokus kepada produknya. Oke ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. How to make 3B. Maaf merah ya. 3B itu apa sih? 3B itu terdiri atas focal length ya, focal length, milimeter sama distance. Focal length itu F-nya yang ada di kamera, milimeter itu di kamera itu suka ada zoom ya, jarak jauh, jarak dekat, terus distance itu jaraknya. Itu suka ada zoom ya, jarak jauh, jarak dekat, terus distance itu jaraknya. Ya, focal length-nya makin rendah, milimeternya makin tinggi, distance-nya seperti apa, diatur. Ya, itu untuk menimbulkan unsur tadi blur di foto yang akan kita ambil.
ya. Lalu di foto juga ada istilah under, ada istilah akan kita ambil, ya. Lalu di foto juga ada istilah under, ada istilahnya over. Kalau under berarti kurang cahaya, kalau over kelebihan cahaya. Bagaimana bisa terjadi tadi ketika kita salah menggunakan cahaya, salah menggunakan diafragma, salah menggunakan shutter speed, salah menggunakan lensa. Kalau itu pakai lensa, kalau itu pakai kamera. Kalau pakai handphone biasanya dia otomatis ya. Hindari under dan over. Nah, supaya tidak under dan over atau cahayanya terik, misalkan Bapak Ibu harus melakukan foto sementara objek dari fotonya hanya bisa dilakukan fotonya di antara siang-siang. Nah, saya menggunakan styrofoam ya. Ada styrofoam, ada cardboard, ada tripod. Nah, ini sangat membantu walaupun kameranya cuma pakai handphone. Ya, styrofoam, cardboard ya. Itu banyak dijual kok di toko buku ada. Oke. Nah, sekarang lanjut sekarang ya. Kita perhatikan Bapak Ibu ya, dan foto 2. Ada unsur rasa di sana yang saya ingin tonjolkan. Yang pertama, ini mudah-mudahan kursornya kelihatan. Foto ini sama-sama baiknya, tapi di unsur yang pertama kita perhatikan ada urat-urat di sana. Uratnya laki-laki ya. Ini ada kekuatan di sana ketika ngambil. Karena cahayanya dari nomor 12. Sehingga gambar tangannya sedikit gelap di bagian depan. Ya, ini cahaya yang diambil dari sudut nomor 12. Jadi cahayanya di depan kamera. Sementara nomor foto 2 ini cahayanya cukup baik. Berarti cahayanya bersamaan dengan fotografer. Sehingga gambar tangannya cukup jelas, tidak ada gambar hitam bayangan. Oke, Bapak Ibu ya, cukup detail ya kalau kita foto. Ya memang kalau untuk menghasilkan foto yang baik kita harus benar-benar harus sedetail mungkin kita harus lakukan itu. Tapi jangan khawatir karena sekarang sudah ada teknologi digital, jadi gitu jelek dihapus, jelek dihapus. Kalau dulu harus nunggu dicetak dulu di di studio foto baru bisa melihat hasilnya. Menjadi curhat. Lanjut. Untuk seminar kali ini kalau Bapak Ibu untuk seminar kali ini kalau Bapak Ibu akan dapat sertifikat ya. Nanti sertifikat akan kita kirim. Sertifikatnya dengan logo LPPM karena memang acara ini terselenggara oleh LPPM dari Setie Latansa Masiro. Ya, ini contoh sertifikatnya nanti diberikan kepada Bapak Ibu sekalian lewat email. Contoh sertifikatnya nanti diberikan kepada Bapak Ibu sekalian lewat email oleh Pak Danang ya. Oke, lanjut. Let's do another experiment. Kita coba lagi yang lain. Sekali lagi Bapak Ibu ya, foto itu nggak kebanyakan teori tapi harus banyak praktek ya. Saya memberikan beberapa tips. Tips yang pertama, ya. Saya memberikan beberapa tips. Tips yang pertama, don't just take a photo, make a photo. Sekali lagi ya, jangan asal foto, tapi buat foto itu bicara. Use what's around you. Gunakan yang ada di sekitar. Oke, kita lihat ya. Bapak Ibu perhatikan ini foto sekitar. Oke, kita lihat ya. Bapak Ibu perhatikan ini foto yang dilakukan di mana ya? Coba. Saya ambil angle-nya Bapak Ibu ya. Ini fotonya saya lakukan di sini. Coba kan? Sudutnya sempit. Ya, sudutnya sempit. Sudutnya sempit. Di teras apartemen ya, yang cuma sedikit itu. Ya, di lobbynya depan dikit. Terus kita ambil kopi atau teh, lalu kita foto. Mana tadi? Nah, ini akan menjadi what's around you. Ini yang kedua. Yang kedua tadi ya, use what around you. Terus yang ketiga adalah contohnya seperti ini. Ada koran, ya. Kita bisa melapisi lantai dengan koran. Ya, jadi jangan terlihat. Jadi ini akan menonjolkan unsur yang jual. Kita lebar di bawah. Produk Bapak Ibu misalnya makanan, ya supaya ubinnya tidak terlihat, ya kita pakai alas koran. Ya. Tapi fokusnya bukan pada korannya. Ya, korannya tulisannya jangan sampai terlihat. Fokus pada produknya. Yang kedua seperti ini. Ya, di meja makan bulat, lalu kita buat fotonya seperti itu. Jadi sering-sering latihan. Oke, lanjut yang berikutnya. Nah, ini lagi. Ya.
Ada bangku, kita foto aja taruh di sini. Nah, ini kelihatan bangku, kita foto aja taruh di sini. Nah, ini kelihatan kakinya. Punten ada dengkulnya kelihatan. Atau dengan seperti ini. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini bukan untuk foto yang untuk dijual, tapi ini untuk apa ya? Sekedar untuk ya sekedar untuk dokumentasi kita melakukan beberapa foto ya, iseng-iseng ini namanya. Jadi tukang foto itu harus selalu iseng. Lanjut, nah ini tadi. Nah sekarang yang ketiga adalah styling. Jadi saya sekali lagi yang tadi styling artinya kita membuat dekorasi ya, dekorasi seperti ini. Ya, ada beberapa elemen seperti yang terlihat di foto tadi. Nah, buat juga seperti ini. Jadi kita buat styling, ya, menjadi lebih menarik. Ada unsur-unsur yang lain ada di sana. Caranya ini saya berikan beberapa tips Bapak Ibu. Ini ada saya berikan ilustrasi. Jadi kalau mau foto, buat skema atau buat gambar seperti ini dulu, lalu kita buat fotonya. Nah. Bagaimana Bapak Ibu dan Ibu? Menarik ya? Jadi kita buat seperti ini, nanti gambar ini gini taruh. Soalnya dengan seorang arsitektur, dia membuat arsiteknya dulu, nanti gambarnya seperti apa baru difoto. Oke. Yang lain dengan size. Kalau tadi dengan bayangan, yang satu dengan size. Ukuran besar, ukuran kecil. Hasilnya seperti apa? Hasil seperti ini. Hasil seperti ini. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, bermain dengan warna, dengan color, ya. Cari latar belakang atau background yang colornya cukup menonjol, supaya membuat produk kita lebih kelihatan di foto tersebut. Ini saya pakai meja warna biru. Ini saya makan bakso, terus ada kursi warna biru, atau data cekrek jadi ya, produk ini coba untuk dokumen. Ini saya memberikan contoh Bapak Ibu ya, nanti jangan ikutin terus nanti Bapak Ibu lakukan ini foto produk terus di posting, ini nggak menarik itu, menarik, nilainya akan jadi turun baksonya. Oke, terakhir dari saya adalah play with bokeh, bagaimana membuat bermain dengan ada cookiesnya, terus belakangnya kita buat zoomnya blur, jadi di bawah kita angkat ke atas, kita dekatkan kamera terus jadi blur. Bisa dicoba oleh Bapak Ibu. Nah ini juga ya, buat foto terus dibuat blur, lensanya kita coba gerakan, atau kalau di kamera di handphone itu bisa is boring. Jadi sesuatu yang disengaja itu membosankan. Nah kita buat seperti ini. Tadi ya sudah dibahas. Nah jadi buatlah sesuatu yang beraneka. Oke, itu dari saya. Sekali lagi Bapak Ibu, tipsnya adalah do not shoot what it looks like. Jangan asal foto yang bagus di foto, tapi fotolah apa yang membuat itu menjadi terlihat baik atau indah ya. Oke, sebelum saya tutup, saya juga mengundang Bapak Ibu kalau tertarik lagi, saya buat free webinar digital mindset dan cara menghasilkan uang dari internet. Insya Allah ini gratis. Saya nanti akan kerjasama tandem dengan Mr. Egi Adha Juniawan, Ketua Prodi dari Pendidikan Matematika STKIP Latan Samasiro. Lalu setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, kebetulan di sini ada Pak Etros. Halo Pak Etros, Idul Fitri nanti kita akan diskusi. Kalau mudah-mudahan saya juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali di webinar. Waktunya nanti kita coba susun ya. Itu tadinya Kamis 21 Mei, tapi sepertinya nanti kita coba cek lagi jadwalnya tentang menciptakan aset 1 miliar secara syariah. Bagaimana caranya? Nah, hadir di sini nih sebetulnya ada secara syariah. Bagaimana caranya? Nah, hadir di sini nih sebetulnya ada Pak Etros nih, agen director yang nanti bersama-sama dengan saya untuk memberikan materi ini. Oke, itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator Mas Danang untuk kita coba diskusi. Terima kasih atas atentor Mas Danang untuk kita coba diskusi. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Mas Danang.
Sambil nunggu Mas Danang di mana? Kalau enggak Mas Danang belum ada, kita coba. Oh, Pak Etro sudah komen tuh. Jadi Pak Erwin luar biasa. Ada salah satu restoran asing yang mengejar sales saja. Selalu yang menjadi panglima adalah sales. Memang seperti itu, Pak. Mungkin ini salah satu kesempatan kita untuk bisa mengalahkan restoran-restoran besar dan meningkatkan UMKM. Wajib, Pak Erwin. Kita bisa jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Ya, kita wajib. Yang menarik adalah teman-teman sambil menunggu Mas Danang. Halo Mas Danang. UMKM menguasai 80% ekonomi Indonesia. Yang 20% itu milik kapitalis. Tapi sayangnya yang 20% ini menguasai 80% kapitalis. Tapi sayangnya yang 20% ini menguasai 80%. Ini yang menarik. Pertanyaannya kenapa coba? Ya, kita UMKM 80% ada di negeri ini, harusnya bisa menguasai negeri ini dengan baik. Tapi negeri ini sayangnya dikuasai oleh 20% yang kapitalis tadi. Alasannya dikuasai oleh 20% yang kapitalis tadi. Alasannya pasti Bapak Ibu sudah pada tahu. Egoisme antara kita masih belum bisa bekerja sama satu persatu. Harusnya kita bisa menjadi koperasi ya. Oke. Pak Danang, halo.